Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya membuat bolu ketan kukus. Bolu ini bisa dijadikan ide jualan atau ide cemilan saat santai bersama keluarga. Buatnya gampang, rasanya enak. Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 100 gram gula, kemudian tambahkan 2 butir telur. Untuk telurnya di sini saya menggunakan telur suhu ruang. Lalu tambahkan setengah sendok teh SP. Tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita mixer hingga putih kental dan berjejak. Setelah kental, putih dan berjejak, di sini saya akan menambahkan 140 ml santan. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap sambil terus dimixer hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan mixer. Di sini saya lanjut mengaduk menggunakan spatula. Pastikan semua bahan sudah tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur rata, adonan ini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk satu bagian di sini saya akan menambahkan 70 gram terigu. Kemudian saya juga menambahkan seperempat sendok teh baking powder. Lalu bahan kering ini kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian bahan kering ini kita aduk hingga tercampur rata dengan adonan. Setelah tercampur rata, di sini saya menambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian saya juga menambahkan secukupnya pewarna hijau makanan. Lalu kita aduk kembali hingga warnanya menyatu dengan adonan. Setelah tercampur rata, adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke adonan yang berikutnya. Untuk satu adonan ini saya akan menambahkan 60 gram tepung beras ketan hitam, kemudian 1 sendok makan coklat bubuk, dan seperempat sendok teh baking powder. Kemudian bahan kering ini kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Sekarang kita aduk hingga tepung beras ketannya tercampur rata dengan adonan. Jika sudah tercampur rata, di sini saya akan menambahkan secukupnya pasta coklat. Untuk pasta coklatnya opsional, jika tidak suka bisa di-skip. Kemudian kita aduk kembali hingga warna coklatnya menyatu dengan adonan. Jika sudah tercampur rata, adonan siap untuk kita cetak. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan yang telah diolesi minyak sayur. Ambil cetakan, lalu tuang adonan ketan, kemudian adonan pandan, dan adonan ketan, kemudian adonan pandan lagi. Lalu tuang hingga adonannya penuh. Setelah itu hentakkan cetakan beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap bisa keluar. Lakukan hingga semuanya habis atau selesai. Untuk menuangkannya ini selang-seling secara bergantian ya bunda-bunda. Untuk motifnya sendiri bisa disesuaikan dengan selera. Di tahap ini juga kita sudah bisa memanaskan kukusan untuk mengukus. Setelah selesai adonan siap untuk kita kukus. Kukus cetakan berisi adonan ke dalam kukusan selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit bolu sudah matang, keluarkan dari kukusan dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Sekarang kita lanjut mengukus sisa adonan. Ini bolunya sudah dingin, bisa kita keluarkan dari cetakan dengan cara dibalik dan sedikit ditekan seperti ini. Bolu ini bisa langsung kita sajikan. Bolu ini selain cantik, teksturnya juga lembut, rasanya juga enak, manis dan legit. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini resep bolu pandan ketan kukus ala saya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.
Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya akan share cara membuat bolu kojo dari ketan hitam. Bolu kojo dari ketan hitam ini rasanya enak dan legit. Selain itu bisa dijadikan ide cemilan saat santai bersama keluarga, atau bisa dijadikan ide jualan. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke tutorial pembuatannya ya bunda-bunda. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung ketan hitam, lalu tambahkan 110 gram terigu, 150 gram gula pasir, secukupnya vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Lalu bahan kering ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, di sini saya akan menambahkan 2 butir telur. Kemudian saya juga akan menambahkan 500 ml santan. Untuk santannya di sini saya menggunakan 250 ml santan murni, kemudian ditambahkan air hingga mencapai 500 ml. Lalu kita aduk kembali hingga gulanya larut dan adonan tercampur rata. Pastikan tidak ada adonan yang masih menggumpal. Jika sudah tercampur rata, di sini saya akan menambahkan 40 ml minyak sayur, kemudian kita aduk kembali hingga minyaknya menyatu dengan adonan. Setelah tercampur rata, adonan siap kita tuang ke dalam cetakan, dan di sini saya sudah menyiapkan cetakan yang telah diolesi minyak sayur. Tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai atau adonannya habis. Dan di tahap ini juga kita sudah bisa memanaskan kukusan untuk mengukus. Setelah selesai, adonan siap untuk kita kukus. Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan, lalu kukus selama 25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit, bolu koja sudah matang, keluarkan dari kukusan dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Sekarang di sini saya akan lanjut mengukus sisa adonan. Setelah dingin, bolu koja bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Keluarkan dengan cara dibalik dan sedikit ditekan. Nah, kira-kira seperti ini untuk mengeluarkannya, dan bisa dilihat bolunya sangat cantik. Nah, ini dia bolu koja ketan hitam siap untuk kita sajikan. Bolu koja ketan hitam ini rasanya enak, manisnya pas, dan legit banget. Selain rasanya yang enak, bolu koja ketan hitam ini bisa dijadikan ide cemilan saat santai bersama keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan agar menghasilkan cuan ya bunda-bunda. Oke deh bunda-bunda, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.